Salam, selamat siang. Saya Nupriana Wolowadu dengan NIM 20030300101 kelas C semester 1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, pada materi ini saya akan membahas tentang konsep politik dan teori negara. Yang pertama, kita perlu mengetahui latar belakang politik. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, konsep politik. Konsep politik dapat diuraikan beberapa bagian, yaitu kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan negara. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Maka seperti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala sesuatu bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep yang pertama yaitu konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan politik ini membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkupnya sendiri, yaitu masyarakat. Konsep yang kedua yaitu konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditunjukkan kepada masyarakat seluruhnya. Proses kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat melalui proses pengambilan keputusan. Konsep yang ketiga yaitu konsep kebijakan umum. Konsep kebijakan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir, konsep negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara memiliki beberapa sifat dan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, sifat negara. Sifat negara antara lain yaitu sifat memaksa. Yang kedua, sifat monopoli, dan yang ketiga, sifat mencakup semua. Selain memiliki sifat, negara juga memiliki unsur, yaitu yang pertama unsur negara adalah wilayah, yang kedua adalah penduduk atau rakyat, dan yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Unsur yang pertama adalah wilayah. Jika wilayah yang dimaksud di sini adalah lokasi fisik dan dengan batasan teritorial yang jelas, wilayah di sini harus dipahami dengan secara geografis sehingga mengenai teritorial, visi yang mencakup daratan dan perairan udara. Yang kedua, penduduk. Pertama-tama harus ada rakyat. Negara tanpa rakyat bukanlah negara, melainkan tanah antah yang berantah, yaitu berupa pulau-pulau tak berpenghuni. Dan yang kedua, unsur yang kedua, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dapat dipahami dalam arti sempit ataupun luas. Dalam arti sempit, pemerintah merupakan lembaga legislatif atau pelaksanaan undang-undang serta seluruh jajarannya. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup keseluruhan lembaga negara dalam sistem demokrasi yang berusaha trias politik. Pemerintah dalam arti luas mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penekanan di sini tampak pada kata berdaulat, artinya
suatu negara bukanlah boneka negara lain yang didikte dan dikendalikan oleh orang asing. Unsur pengakuan dari negara lain. Unsur yang keempat ini tidaklah kalah penting. Eksistensi suatu negara perlu dikukuhkan oleh pengakuan negara lain. Unsur ini bersifat deklaratif. Artinya, negara yang baru berdiri mendeklarasikan dirinya, dan suatu negara yang disusun eksis sebelumnya mendeklarasikan pengakuannya. Selain memiliki unsur, negara juga memiliki teori, yaitu teori yang pertama yaitu teori ketuhanan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan, dan pemimpin negara bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Teori yang kedua yaitu teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Dan teori yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa semua kekuasaan dalam negara berdasarkan hukum. Selain memiliki teori negara, negara juga memiliki tujuan, yaitu tujuan negara adalah merupakan suatu harapan atau cita-cita yang dicapai oleh negara. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.